Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, SMK bisa. Perkenalkan, nama saya Ali Imran Brutu. Saya berasal dari kelas 11 TBSM 1 SMK Negeri 1 Simpang Kiri, SMK binaan PT Kapela Dinamik Nusantara. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknologi PJM-FI pada sepeda motor Honda. Nah, saya akan fokus membahas tentang mereset ECM, TP, dan setting altitude. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Engine Control Module atau singkatan dari ECM. ECM mengontrol sistem PJM-FI. ECM menerima sinyal dari sensor dan melakukan pengolahan algoritma untuk mengirimkan sinyal perintah pasokan bahan bakar, menentukan waktu pengapian, pasukan bahan bakar, dan mematikannya, mengontrol kecepatan idle, dan sistem PJM-FI diagnostik mandiri. Sistem PJM-FI menggunakan sensor yang terpasang di beberapa lokasi untuk mendeteksi perubahan di bagian engine. Sistem mengirimkan informasi ke ECM dan ECM menghitung jumlah bahan bakar yang tepat untuk diinjeksikan dan pengapian berdasarkan informasi tersebut. Adapun sensor-sensor yang terdapat pada sistem PJM-FI sepeda motor Honda. Yang pertama, Manifold Absolute Pressure, disingkat MAP sensor. Kedua, Engine Oil Temperature, disingkat EOT, atau Engine Coolant Temperature, disingkat ECT sensor. Yang ketiga, Throttle Position, disingkat TP sensor. Yang keempat, Intake Air Temperature atau disingkat IAT sensor. Yang kelima, Vehicle Speed atau yang disingkat VS. Yang keenam, Oksigen atau disingkat O2 sensor. Yang ketujuh, Crankshaft Position atau disingkat CKP sensor. Yang kedelapan, Bank Angle Sensor atau disingkat BAS. Sebelumnya saya telah menjelaskan tentang sensor-sensor yang terdapat pada sistem PJM-FI sepeda motor Honda. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang kode kegagalan sistem PJM-FI pada mil. Seperti yang kita tahu, lampu mil atau malfunction indicator lamp berfungsi sebagai indikator kerusakan pada sistem PJM-FI. Lampu mil akan berkedip sesuai dengan jenis kerusakan yang ada, atau sistem PJM-FI on. Jika mil berkedip sebanyak 1 kali, itu menandakan terjadi kegagalan pada sensor MAP. Jika mil berkedip sebanyak 7 kali, itu menandakan terjadi kegagalan pada sensor EOT atau ECT. 8 kedipan terjadi kegagalan pada TP, 9 kali kedipan terjadi kegagalan pada IAT, 11 kali kedipan pada VS, 12 kali kedipan pada injektor, 21 kedipan pada oksigen, 29 kedipan pada IACV, dan 33 kedipan terjadi pada ECM, 52 kedipan pada CKP, dan yang terakhir 54 kedipan pada mil. Itu menandakan terjadi kegagalan pada sensor BAS. Terdapat dua jenis kedipan mil, yaitu kedipan pendek 0,3 detik dan kedipan panjang 1,3 detik. Mil berkedip pendek berarti 1 dan mil berkedip panjang berarti 10. Jika 2 atau lebih kode kegagalan yang terdeteksi, maka semua kode akan dikeluarkan secara berulang-ulang. Berdasarkan kode kegagalan, Anda dapat mempersempit analisa kerusakan. Kemungkinan terjadi kelainan bisa pada rangkaian atau pada sensor. Untuk mengidentifikasi, Anda harus memeriksa rangkaian dan komponen yang ditemukan bermasalah berdasarkan kode kegagalan. ECM akan menyimpan kode kegagalan sesuai dengan jenis kerusakan yang dideteksi. Walaupun sudah ada perbaikan atau penggantian sensor, ECM masih menyimpan kode kegagalan sebelumnya.
Untuk menghilangkan atau menghapus memori yang tersimpan dalam ECM dengan prosedur mereset. Baiklah, sekarang langsung saja kita mereset kode kegagalan yang terdapat pada ECM. Langkah pertama, kita lepaskan terlebih dahulu cover sehingga DLC kelihatan. Kemudian kita pastikan kunci kotak pada posisi off. Kita lepaskan DLC cap atau penutup DLC. Kita hubungkan DLC short connector. Dan kita putar kunci kontak pada posisi on. Dan lepaskan DLC short connector dan pasang kembali dalam waktu 5 detik. Setelah dalam waktu 5 detik, mil akan berkedip pendek secara terus-menerus. Tandanya berhasil menghapus kode kegagalan. Dan yang terakhir, putar kunci kontak pada posisi off dan lepaskan short connector dan pasang kembali penutup DLC. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mereset sensor TP. Pertama, kita pastikan ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Kemudian jika kode kegagalan tersimpan dalam ECM, maka proses reset TP atau ECM tidak dapat kita lakukan. Lakukan reset sensor TP atau ECM apabila salah satu dari part yang berhubungan dengan sistem bahan bakar diganti dengan yang baru, diantaranya throttle body atau pipa intake, idle air screw, pompa bahan bakar atau saringan bahan bakar, injektor, dan sensor oksigen. Setelah itu kita lakukan reset sensor TP atau ECM apabila salah satu dari part mesin diganti dengan yang baru pada saat overhaul, diantaranya cylinder head, valve atau valve width atau valve seat, silinder, piston atau ring piston. Nah, sebelumnya saya telah menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mereset TP sensor. Sekarang saya akan menjelaskan tentang urutan prosedur reset TP sensor. Pertama, putar kunci kontak ke posisi off. Lepaskan penutup DLC dan pasang DLC konektor. Setelah itu, lepaskan konektor sensor EOT. Lalu, hubungkan terminal-terminal konektor sisi kabel dengan kabel jumper atau jumper line. Hubungkan kabel warna kuning strip biru ke hijau strip jingga. Putar kunci kontak ke posisi on. Lalu, lepaskan jumper line dari konektor sensor EOT. Mil akan berkedip selama 10 detik. Sebelum 10 detik, jumper line dicabut. Apabila berhasil, mil akan berkedip secara terus-menerus. Putar kunci kontak ke posisi off. Lalu, pasang kembali konektor sensor EOT. Lepaskan DLC short connector, tutup kembali DLC short connector dengan penutup DLC. Dan yang terakhir, hidupkan mesin pada putaran stasioner selama kurang lebih 20 menit. Sekarang ke proses setting altitude atau setting ketinggian. Kita pilih terlebih dahulu mode yang cocok dan sesuai dengan wilayah daerah setempat. Mode 1, ketinggian 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Mode 2, 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Mode 3, 2500 sampai 3500 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir mode keempat yaitu 3500 meter di atas permukaan laut. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam setting altitude atau setting ketinggian. Pastikan ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Jika pada ECM menyimpan kode kegagalan, maka proses setting altitude atau setting ketinggian tidak dapat kita lakukan. Dan selanjutnya, setting ketinggian atau setting altitude akan gagal apabila mesin dalam keadaan hidup.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang urutan prosedur setting altitude mode 1. Pertama, putar kunci kontak ke posisi off, pasang SCS konektor ke DLC, lalu buka handle gas atau throttle grip sepenuhnya dan tahan. Putar kunci kontak ke posisi on. Nah, di sini bisa kita lihat mil seharusnya menyala dan mulai berkedip dengan cepat. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat itu dimulai, tutup handle gas atau throttle grip dan tahan selama lebih dari 3 detik. Nah, jika proses setting ketinggian mode 1 berhasil, maka mil akan berkedip-kedip dengan kedipan pendek berulang. Kemudian putar kunci kontak ke posisi off. Sebelumnya saya telah menjelaskan tentang urutan prosedur cara setting altitude mode yang 1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan urutan prosedur setting altitude untuk mode 2, 3, dan 4. Pertama, kita putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian kita pasang SCS konektor ke DLC. Buka handle gas atau throttle grip sepenuhnya dan tahan. Kemudian putar kunci kontak ke posisi on. Nah, di sini bisa kita lihat juga seharusnya mil menyala dan kemudian mulai berkedip dengan cepat. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat itu dimulai, hentahkan gas atau throttle grip dengan cepat, tutup penuh selama 0,5 detik. Kemudian buka selama 0,5 detik. Kemudian tutup handle gas dan tahan selama lebih dari 3 detik. Dan mil akan mengulang kedipan-kedipan pendek sejumlah mode yang dipilih. Contoh, jika kita memilih mode 2, maka mil akan berkedip-kedip dengan 2 kedipan pendek berulang. Kemudian putar kunci kontak ke posisi off. Nah, ada perbedaan di setiap mode. Yang untuk mode 2, hentakan gasnya hanya 1 kali. Dan untuk mode 3, itu hentakan gasnya 2 kali. Dan mode yang terakhir atau mode yang keempat, hentakan gasnya itu 3 kali. Demikianlah video singkat saya tentang reset ECM, reset TP, dan setting altitude. Semoga materi yang saya telah sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa dukung saya di Vocation Video Challenge 2020 tahap nasional dengan cara klik tombol like yang ada di bawah, karena like dari teman-teman sangat membantu saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, SMK bisa.